terkait dengan laporan itu mungkin ada pelayanan atau kurang perkembangan perkara yang masih jalan di tempat, Ibu bikin rumah saja ke kami nanti karena asistensi perkara. Masalahnya Pak, di sini ya jujur aja Pak, saya terkait dari diri saya pribadi, saya merasa di sini tidak ada netral Pak. Bukan saya aja yang ngomong ya Pak, maaf ya Pak, saya jujur fair buka aja di sini. Orang psikolog hari itu ketemu sama saya di bawah Pak. Saya tidak boleh mendampingi anak saya di bawah umur untuk terkait masalah BAP. Saya baca isi BAP, isinya no Pak, nggak ada isi BAP kalau Bapak mau tahu. Saya komplain sama itu orang, alasannya apa? Bapak tahu alasannya? Saya mau istirahat. Oke Pak, saya tunggu istirahat Bapak. Anak saya dibilang kayak begitu, anak saya cerita sama saya. Kenapa saya tegur Bapak itu? Ma, saya mau BAP, tapi Bapak itu tidak memperbolehkan saya cerita panjang-panjang. Saya baca isi BAP Pak. Diulang lagi BAP Pak. Itu pun tidak boleh semua diceritakan dengan alasan karena hasil psikolog belum ada. Kalau memang hasil psikolog tidak ada, kenapa Bapak tidak menyerahkan untuk tes psikolog, surat untuk rujukan tes psikolog? Hari itu dia bilang karena kebetulan orang psikolog datang ke situ kan, nggak tahu lagi ada acara apa, urusan apa, saya nggak tahu. Dia bilang, orang psikolog bilang, ya udah Bu, kalau mau tes psikolog nanti tes aja, dia bilang gitu. Nanti untuk suratnya Pak Bambang kasih sama saya, dia bilang kayak begitu kan. Tapi tidak segera dikasihkan. Sampai saya yang harus nanya-nanya sama Pak Bambang Pak. Sampai keluar hasil psikolog pun Pak, saya tanya, Pak Bambang, untuk terkait tes psikolog sudah keluar. Karena saya hari itu tanya sama orang psikolog, sudah keluar Bu seminggu yang lalu, tapi tidak diambil oleh Pak Bambang. Maksudnya apa Pak? Sampai orang psikolog itu bilang di sini ada ketidaknetralan Pak terkait kasus ini. Saya ini urusan ini bukan urusan saya sama Desman ya Pak. Ya. Kalau Pak Desman bilang mau nuntut saya ya terkait saya perlakuan kayak begini di kantor Bapak ataupun ada yang tidak enak dengan Pak Desman. Terkait saya di sini hanya membela anak, hak anak saya tidak lebih Pak. Tapi kalau Pak Desman mau tuntut saya silakan Pak. Ya. Ini kasus ini mau saya ramein sekalian Pak. Ini Lebaran saya mau ketemu Hotman Paris, saya mikir kemarin aja. Tahun baru Hotman Paris nggak ada, pasti ada di Bali. Nih saya selesai di Februari tidak beres juga kasus ini, saya beresin Pak. Saya bikin urus tempat lain itu aja. Udah capek Pak, saya sabar. Di sini yang dirugikan apa? Untuk materi, suami saya merasa dirugikan karena di sini yang mencari bukan saya, suami saya. Ada nggak mulut dia sebagai oknum polisi menghargai suami saya? Saya bilang dari awal kalau dia tidak meniat ibaratnya untuk masukin anak saya tentara, kenapa anak saya suruh saya jemput sampai di Jambi ini? Saya yang jemput Pak pakai kursi roda ke Jakarta karena saya tahu keuangan Pak Desman. Saya bilang udah daripada kau buang-buang uang biar saya jemput karena saya hari itu ada urusan di Jakarta. Saya jemput udah nyampe sini bikin KTP pun tidak jadi, bikin KTP mundur-mundur. Udah bikin KTP mundur-mundur, istrinya yang kabur bawa uang 100 juta, anak saya dijadikan alas ibaratnya untuk permasalahan ini karena istrinya tidak suka sama anak saya. Kalau memang dari pertama tidak suka sama anak saya, nggak usah kau suruh anak saya ke sini. Saya sudah kuliahin di Jakarta Pak. Saya mampu nyekolahin anak saya sendiri, tapi caranya tidak seperti ini. Kalau dia tidak mau, ibaratnya istrinya tidak terima anak saya di dalam rumah tangga dia. Ngomong dia sama suami saya baik-baik ataupun sama saya selaku ibunya, bukan menyerahkan dengan cara nge-WA sama saya. Dengan kayak begitu dia bilang tidak mengusir anak. Salah Pak. Dia kalau tidak mengusir anak tidak ada akan kata-kata ku serahkan anak sama kau, aku tidak mau rumah tanggaku hancur. Baiknya kan dia ngomong kayak begini. Yustian, Tiha, di rumah tangga saya ada masalah. Istri saya tidak bisa menerima anak-anak. Bisa saya nitip anak-anak. Nanti urusan terkait masalah anak, hubungan saya sama anak. Dari selesai cerai sampai detik ini, saya tidak pernah meminta uang seperak pun dari Desman. Ada bukti Desman transfer saya, boleh buktikan di sini. Selesai cerai, saya tahu dia susah, saya yang ada transfer Pak Desman karena saya ngerasa kasihan sama Desman. Ya, saya dari selesai cerai sama Desman, saya selalu dikatain loh Pak. Dia ngatain saya lonte segala macam, saya diam. Udah cukup sabar saya sampai detik ini ya. Sampai tahu anak saya dikurung-kurung sama dia. Bukannya saya diem Pak. Saya ketemu dia. Selain chat dia, saya pernah chat dia. Saya bilang kenapa kau perlakukan anak layaknya binatang. Saya nggak pernah kayak begitu sama anak. Kenapa kau kayak begitu? Sampai dia datang ke rumah saya. Saya bilang kenapa kau bisa kayak begitu sama anak. Saya bilang saya nggak pernah
Pikirkan ini itu kan anak kamu, darah daging kamu, ya kan? Nah kalau ke pelaksanaan kembali ke inti. Iya, cuma maksud saya gini loh Pak. Ini kan kita selesai kemarin mediasi Pak. Kemudian ini malah ke tetangganya mau macam-macam ngata-ngatain saya, maksudnya apa? Gitu. Saya mau ketemu sekarang. Udah cukup sabar saya 5 bulan ini loh. Kalau ketemu jadi ribut. Sengaja Pak, biar saya ribut. Dia harusnya polisi beretika. Dia tidak ada etikanya. Nggak ada dia mencerminkan baik untuk anak-anak Pak. Harusnya saya malu kesini terus Pak, jujur aja. Tapi karena dia Pak, udah cukup sama saya. Tahu nggak sama ini? Nggak ada lagi saya sabar-sabar untuk dia. Saya minta dia keluar. Jadi gini, kita saya upayakan dengan Saya sabar Pak selama ini Pak. 5 bulan Pak saya sabar, mulut dia ngata-ngatain saya lompat. Maksudnya apa? Keluar dia tuh. Punya orang nggak tahu etika banget ya dong. Jadi gini Bu, coba nanti Ibu sabar. Saya juga Sabar saya Pak, udah capek. Saya kesini terus Pak. dari sisi Etika dia nggak ada Pak. Udah tutup lah. Dibilang malu, saya malu Pak. Tahu nggak kesini terus. Tambah lagi mulut dia kurang ajar. Udah cukup saya malu ya. Iya nanti Saya minta keluarin desmannya Pak. Saya butuh desman. Udah cukup saya sabar Pak. Mau lagi saya Pak. ayo kita ke ruang sini. Ayo bawa Ibu. Jangan berani belakang aja, sini temuin. Kalau berani ngomong di depan, Pak Kuantan kita urusan lu sama gua. Nggak takut gua sama lu. Sekalipun gua nggak bisa jalan ya, Resma ya. Cukup gua sabar sama lu. Mulut didiemin kurang ajar. Salah besar masalah.